and proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our Constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mbak Rieke Diah Pitaloka. Dia sudah berjuang habis-habisan, tetapi ini tahapannya lebih untuk mengawal hal-hal seperti ini. Negeriku, bangsaku, rakyatku, sang bersama. Ayo, ayo, ganyang PKI. Tuntutan kita adalah satu, kubur pemahaman komunis, hilangkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Tolak RUU HIP, Pancasila ideologi bangsa yang final dan harga mati. Seorang pengamat mengatakan, ancaman reshuffle Jokowi berkaitan dengan penolakan RUU HIP atau Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila di DPR. Ancaman reshuffle Presiden Jokowi kepada para menteri hingga kini belum dilakukan. Sudah hampir masuk 1 bulan pasca ancaman disampaikan di rapat kabinet pada 18 Juni 2020 lalu. Namun belum juga ditindaklanjuti oleh Presiden. Pakar komunikasi politik Ken Norton Hutasoid mengatakan, ancaman reshuffle Presiden Jokowi bisa terjadi di bulan Juli hingga Agustus karena di bulan ini Presiden menerima laporan kinerja para menteri. Reshuffle pada Juli hingga Agustus tahun ini sangat mungkin dilakukan Presiden Jokowi. Kenapa pada bulan-bulan ini dilakukan reshuffle? Ini kemungkinan besar karena pada bulan-bulan inilah Presiden Jokowi menerima laporan kinerja para menterinya. Ia mengatakan langkah reshuffle yang akan dilakukan Jokowi tak terlepas dari relasi kekuasaan, sebab kondisi ini pernah terjadi pada periode sebelumnya, di mana Jokowi melakukan reshuffle dan mengeluarkan Partai Amanat Nasional dari koalisi karena tidak mendukung kebijakan pemerintah. Reshuffle tergantung subjektivitas Presiden, tapi dalam kenyataannya tidak terlepas dari relasi kekuasaan dalam situasi tertentu. Pada reshuffle 15 Agustus 2018 lalu, Partai Amanat Nasional dikeluarkan dari kabinet. Ini dikait-kaitkan dengan penolakan PAN terhadap Perpu Ormas. Kalau reshuffle kabinet benar-benar dilakukan pada Juli hingga Agustus tahun ini, bisa saja ini dikait-kaitkan dengan isu atau penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di DPR, ucapnya. Lebih jauh, Ken Norton menuturkan, Jokowi harus terlebih dulu mempertimbangkan soliditas koalisi yang tergabung dalam pemerintah. Presiden Jokowi dalam melakukan reshuffle perlu mempertimbangkan soliditas partai pendukung pemerintah dan memastikan partai-partai pendukung yang loyal, kata dia. Untuk parpol yang ada di parlemen dan berada di luar pemerintah, kata Ken Norton, sebaiknya tetaplah di luar pemerintah. Fraksi-fraksi di DPR yang berada di luar pemerintah diharapkan bisa lebih giat mengawasi pemerintahan, terutama mencegah penyalahgunaan kekuasaan di tengah krisis pandemi COVID-19 dan mengawasi potensi penyelewengan dan penanggulangan COVID-19. Dana penanggulangan COVID-19 yang mencapai 695,2 triliun rupiah harus diawasi ketat untuk memperkecil terjadinya penyelewengan, ujarnya. Di sisi lain, GNPF mengatakan pencopotan Rieke Diah Pitaloka atau Rieke Oneng cuma taktik lunakan rakyat. Marilah tetap tolak RUU HIP. Pencopotan Rieke Oneng Diah Pitaloka dari posisi Wakil Ketua Badan Legislasi DPR diduga sengaja dilakukan PDIP sebagai cara melunakkan hati masyarakat. Dugaan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF, Edi Mulyadi, menyusul pencopotan Rieke yang dikait-kaitkan dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Ini cuma taktik untuk melunakkan tapi tidak berpengaruh apa-apa. Kita minta tolak dan cabut RUU HIP dan minta diusut siapa inisiator RUU ini.
Ungkapnya saat menjadi narasumber dalam acara Yuk Ngopi edisi 12 bertajuk Mewaspadai Bangkitnya Neokomunisme yang digelar virtual pada Minggu 12 Juli 2020. Edi menegaskan siapapun yang terbukti ingin berbuat makar terhadap konstitusi, meskipun dia adalah anggota DPR RI, harus tetap dihukum. Tak hanya itu, partai politik yang menaunginya juga harus dibubarkan dan MPR harus segera membuat sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi. Jadi itu, pencopotan Rieke tidak berpengaruh apa-apa jelasnya. Kursi Rieke Diah Pitaloka sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR pun saat ini sudah diserahkan kepada kader PDIP. Yang lain tentunya, yakni M. Nurdin. Selain untuk penyegaran, dipercaya M. Nurdin sebagai Wakil Ketua Balik DPR diharapkan bisa mengawal sejumlah RUU di DPR. Sementara itu, tim perumus dialog nasional dari pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan atau ADPK bersama 91 kampus mengambil sikap dengan tegas bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bersifat final dan harga mati. Karena itu kami mengajak semua pihak bergabung menguatkan barisan solidaritas, kebersamaan dalam keberagaman dan menjadi banteng Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Melalui kepedulian kita dalam bela negara demi terciptanya ketahanan nasional kita yang kokoh, tangguh dan berkualitas, tegas Dr. Saifuddin, pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 12 Juli 2020. Pandangan Saifuddin itu mengemuka dalam diskusi virtual nasional menakar haluan ideologi Pancasila dalam bingkai rancangan undang-undang yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lembahas RI dengan Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan atau ADPK pada Sabtu 11 Juli 2020 di Jakarta. Saifuddin menegaskan penolakan pihaknya terhadap RUU HIP demi menjamin secara pasti dan tegas tentang keutuhan dan kedudukan Pancasila sebagai filosofis grounding atau dasar filosofi kehidupan berbangsa. Dan sumber hukum tertinggi, sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana telah ditegaskan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 yang menjadi sumber histori kelahiran Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan dan pelaksanaan tugas BPIP perlu dipayungi oleh UU tersendiri dari hasil penggodokan Forum Ilmiah Asosiasi Dosen Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, di mana undang-undang itu adalah sebagai sumber hukum atas keberadaan dan pelaksanaan tugas operasional BPIP yang berada di bawah Undang-Undang 1945, ujarnya. Karena itu, lanjut Saifuddin, di dalam pasal-pasal UU BPIP dimaksud tidak dibenarkan membunsaikan dan melampaui kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana telah ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan batang tubuhnya. Mengingat kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara pada era industri 4.0 ini, nampaknya pemahaman dan pengalaman nilai Pancasila di tengah kehidupan bangsa dan masyarakat kian semakin meredup dan bahkan ditinggalkan oleh banyak pihak, tutur Ketua Ikatan Dokter Ilmu Komunikasi atau IDIK Unpad ini. Kondisi yang dimaksud tidak jelas, menguntungkan bahkan akan merusak tatanan kehidupan demokrasi berbangsa dan juga bernegara kita di masa sekarang dan masa depan, ujar Saifuddin menambahkan. Menurut dia, Asosiasi Dosen Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Pusat mengimbau dengan tegas kepada para decision maker dan pengambil kebijakan di tingkat nasional ataupun pusat, khususnya kepada pimpinan Lembahanas RI, Kemenhan RI, Mendagri RI, Kemendiknas RI, dan lembaga negara terkait lainnya agar segera mengambil langkah strategis, taktis, terpora, tegas, konkret agar segera dapat membuka diri untuk menjalin bekerja sama terintegratif dan fungsional dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kompetensi ilmiah dan profesi di bidang Pancasila dan kewarganegaraan termasuk dengan ADPK, pusat dan daerah. Kerjasama yang dimaksud harus diarahkan untuk melaksanakan program kerja secara bersama-sama yang bersifat konkret, efektif, dan terukur ke arah penguatan kembali pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila, materi bela negara dan ketahanan nasional terhadap seluruh kalangan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, ujar Dewan Pakar Gerakan Pembumian Pancasila atau GPP ini. Lanjut Saifuddin, program kerjasama dimaksud wajib menjadi skala prioritas program kerja beberapa lembaga negara yang telah disebutkan sebelumnya karena masalah ideologi Pancasila saat ini kian hari semakin kronis. Masa depan keutuhan NKRI.
semakin terancam. Program kerjasama antar lembaga negara dengan organisasi-organisasi profesi dimaksud sudah sangat mendesak untuk segera direalisasikan. Sebelum masalah Pancasila sebagai ideologi kebangsaan semakin komprehensif, meluas, sangat parah dan mengakar, ujar Saifuddin yang juga pengamat komunikasi politik Universitas Mercubuana Jakarta ini.